When not to use a comma. Sekali lagi. When not to use a comma. Kapan tidak menggunakan koma. Pada bagian ini memberi petunjuk kapan tidak menggunakan koma dalam melakukan transcription di transcribe me pada bagian comma splices atau sambungan koma. A comma splice refers to a comma that links two or more complete sentences without a conjunction between them. Sambungan koma mengacu pada koma yang menghubungkan dua atau lebih kalimat lengkap tanpa penghubung di antara keduanya. Sekali lagi, sambungan koma mengacu pada koma yang menghubungkan dua atau lebih kalimat lengkap tanpa penghubung di antara keduanya. Do not use comma splices at transcribe me. Jangan gunakan sambungan koma di transcribe me. They should be separate sentences. Mereka harus menjadi kalimat terpisah. Perhatikan contohnya. Nah, ini contoh yang benar ya. These are separate sentences. Don't join them with just a comma. Artinya, ini adalah kalimat terpisah. Titik. Jangan bergabung dengan mereka hanya dengan sebuah koma. Jadi pada dua kalimat ini, setelah kalimat these are separate sentences, langsung titik ya, tidak boleh koma. Buat lagi kalimat baru, don't join them with just a comma. Nah, kepada kalimat itu merupakan kalimat baru, diawali dengan huruf besar ya, karena dengan kalimat sebelumnya, yaitu these are separate sentences, kalimat yang berbeda. Meskipun sepertinya kalimat ini bisa dipisahkan oleh koma, tetapi pada konteks yang seperti ini harus dipisahkannya dengan titik. Karena these are separate sentences, ini adalah kalimat terpisah, dengan don't just them with just a comma adalah dua kalimat yang berbeda, yang berdiri sendiri, yang mesti dipisahkan dengan titik, bukan dengan koma. Jadi salah bila kalimatnya begini. This is a comma splice. Koma. This should be separate sentences. Ini adalah sambungan koma. Ini harus menjadi kalimat terpisah. Nah, itu contoh yang salah. Karena mestinya dipisahkan dengan titik, bukan dengan koma. Karena contoh dari dua kalimat itu adalah kalimat yang mandiri, yang mestinya harus dipisahkan dengan titik, bukan koma. Jadi di sini pada konteks seperti ini, koma jangan digunakan. Begitu. Kita bisa melihatnya dari konteks, dari arti atau isi kalimat itu. Apakah nyambung apabila dipisahkan dengan koma atau tidak? Atau justru nyambungnya oleh titik? Maka kalau nyambungnya oleh titik, ya oleh titik. Jangan oleh koma. Begitu. Selanjutnya, koma tidak boleh digunakan pada saat after a conjunction. Sekali lagi, after a conjunction. Setelah konjungsi. Don't use a comma after a conjunction unless it is required for dependent clause that follows. Jangan gunakan koma setelah konjungsi, kecuali jika diperlukan untuk klausa dependent yang mengikuti. Klausa dependent yaitu klausa yang bergantung. Contoh kalimatnya seperti ini. Nah, ini contoh yang benarnya. So, I decided to get a new job as a professional mime. Sekali lagi. So, I decided to get a new job as a professional mime. Saya memutuskan untuk menerima pekerjaan baru, yaitu sebagai seorang badut profesional. Nah, setelah so, yang merupakan salah satu anggota dari konjungsi atau kata sambung, kata penghubung, tidak boleh ada koma. Misalnya seperti ini. So, I decided to get a new job as a professional mime. Nah, itu contoh kalimat yang salah. Seharusnya setelah so, yang merupakan salah satu anggota dari conjunction, selain and dan sebagainya, tidak boleh pakai koma. Contoh kalimat kedua. But I didn't want to overstep my boundaries. Tetapi,
Saya tidak ingin melampaui batasan-batasan diri saya. Jadi setelah but di sini yang artinya tetapi, yang merupakan bagian dari konjungsi atau kata sambung penghubung, tidak boleh pakai koma. Misalnya, but I didn't want to overstep my boundaries. Nah, itu contoh kalimat yang salah karena setelah but pakai koma. Tidak boleh ya pakai koma pada transcribe me ini setelah anggota conjunction. Begitu. Either of these are acceptable according to our style. Salah satu dari ini dapat diterima menurut gaya kami. Menurut gaya kami maksudnya menurut aturan kami di situs ini ya, transcribe me. Nah, apabila Anda menemukan kalimat yang seperti ini, boleh pakai koma setelah conjunction. Contoh kalimatnya, but although I wanted to go, koma, tadi setelah kata but ini pakai koma, dan koma setelah go untuk memisahkan kalimat selanjutnya. I didn't want to overstep my boundaries. Tetapi, koma, meskipun saya ingin pergi, koma, saya tidak ingin melampaui batasan-batasan diri saya. Nah, di sini pakai koma setelah salah satu anggota dari conjunction, yaitu but. Pakai koma di sini. Karena ini beda konteksnya ya. Jadi boleh pakai koma, boleh tidak untuk konteks kalimat seperti ini. Mungkin melihatnya dari ketegasan arti untuk kasus atau konteks seperti ini. Dan contoh kalimat yang kedua, seperti yang dicontohkan tadi, but although I wanted to go, I didn't want to overstep my boundaries. Nah, setelah kata but, di sini tidak pakai koma. Tidak pakai koma, seperti halnya kalimat-kalimat yang tadi dicontohkan. Jadi untuk konteks seperti ini boleh pakai, boleh tidak. Selanjutnya, koma tidak boleh digunakan between the subject and the verb, antara subjek dan kata kerja. Never separate the subject from its verb with a comma. Jangan pernah memisahkan subjek dari kata kerjanya dengan koma. Contohnya, she looked over my proposal and approved it. Dia melihat seluruh proposalku dan meng-ACC-nya. Untuk kalimat yang seperti ini, tidak boleh pakai koma, yaitu memisahkan subjek she dengan verb approved. Tidak boleh dipisahkan dengan koma untuk kalimat seperti ini. Dan selanjutnya, di transcribe me ini, koma tidak boleh digunakan untuk represent speaker pauses, menunjukkan jeda pembicara. Sekali lagi, to represent speaker pauses, untuk menunjukkan jeda pembicara. Although people sometimes speak in halting and unusual ways, do not add commas just because a speaker pauses. Meskipun orang terkadang berbicara dengan cara terbata-bata dan tidak biasa, tapi jangan tambahkan koma hanya karena pembicara berhenti sejenak. Remember that you are creating a written transcript, and whoever reads it may not have the benefit of listening to the audio while they are reading. Ingatlah bahwa Anda membuat transkrip tertulis, dan siapapun yang membacanya mungkin tidak mendapat manfaat untuk mendengarkan audio saat mereka membaca. Commas should follow standard writing rules as much as possible. Koma sebisa mungkin harus mengikuti aturan penulisan standar, seperti yang dicontohkan di atas. Jadi, di sini koma tidak boleh digunakan hanya karena pembicara pause. Pause-nya itu karena halting atau unusual ways, terbata-bata atau cara bicara yang tidak biasa. Sementara dari segi arti atau konteks yang dia ungkapkan, memang tidak membutuhkan koma. Jadi tidak boleh di sini ya, yaitu untuk menyajikan speaker pauses, menunjukkan jeda pembicara. Itu tidak boleh menggunakan koma, karena makna konteksnya memang tidak perlu koma sesuai aturan penulisan standar. Itu ketentuan koma tidak boleh digunakan pada transcribe me ini. Begitu.